Apa yang terjadi ketika institusi pendidikan berubah menjadi ladang kekerasan? The Siege at Thorn High atau Pengepungan di Bukit Duri, film terbaru dari Joko Anwar, membawa kita ke ruang paling gelap dalam dunia remaja, tempat di mana rasa takut, trauma, dan kekuasaan bertabrakan dalam satu malam penuh kekacauan. Tapi film ini bukan sekadar thriller bertempo cepat. Ini adalah metafora, sebuah alegori penuh kemarahan terhadap sistem. Cerita berpusat pada Edwin, seorang guru pengganti yang ditugaskan di SMA Duri, sekolah pemasyarakatan remaja yang terletak di pinggiran kota. Ketika kerusuhan sosial melanda kota dan sistem keamanan hancur total, Bukit Duri berubah menjadi zona perang. Edwin dan keponakannya terjebak di dalam sekolah bersama siswa-siswa yang perlahan kehilangan kendali. Dari titik ini, film berkembang menjadi survival thriller yang sangat intens. Joko Anwar kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun atmosfer. Sejak menit-menit awal, kita merasa seperti sedang dipenjara bersama para karakter. Gaya penyutradaraannya di film ini mengingatkan pada karya-karya awal John Carpenter, minimalis, tapi penuh ancaman. Namun, yang paling menonjol adalah bagaimana Joko menanamkan kritik sosial di dalam lapisan ceritanya. Ia tidak menggurui, tapi juga tidak netral. Dialog-dialog pendek namun tajam, memperlihatkan bagaimana kekerasan bisa diwariskan oleh sistem yang membusuk. Morgan Oey sebagai Edwin adalah kejutan menyenangkan. Ia tampil tenang, namun penuh tekanan batin. Transformasinya dari guru biasa menjadi figur pelindung, dan akhirnya manusia yang dipaksa berhadapan dengan sisi gelap dirinya sangat meyakinkan. Para pemeran siswa, terutama yang memerankan karakter pemimpin pemberontakan, bermain sangat natural. Kita percaya bahwa mereka adalah remaja dengan luka yang tak pernah sembuh. Secara visual, film ini dominan dengan tone gelap dan sempit. Kamera handheld digunakan secara efektif untuk membangun rasa terperangkap. Musik scoringnya tidak berlebihan, tapi menghantui. Sound design digunakan sebagai alat naratif, terutama di momen ketika keheningan justru terasa lebih mengerikan daripada suara ledakan atau jeritan. Pengepungan di Bukit Duri bukan hanya kisah bertahan hidup. Ini adalah refleksi pahit atas dunia nyata, tentang bagaimana masyarakat gagal melindungi generasi mudanya, tentang bagaimana kekerasan sistemik memupuk kekerasan yang lebih besar. Di akhir film, kita tidak hanya bertanya, siapa yang selamat, tapi juga siapa yang masih utuh sebagai manusia. Film ini menggugat tanpa berteriak. Film ini tidak mudah untuk ditonton, tapi justru karena itulah ia penting. Bagi penonton yang siap menghadapi kekerasan, bukan hanya secara visual, tapi juga emosional dan ideologis, Pengepungan di Bukit Duri adalah karya yang tak boleh dilewatkan. Ini adalah Joko Anwar dalam bentuk paling matang, paling marah, dan paling jujur. Dari saya, 9 dari 10. Film yang tidak akan Anda lupakan, bahkan lama setelah lampu bioskop menyala kembali.